Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini aku bakal jelasin gimana caranya untuk menghitung pada acara 5 korelasi antara dua sifat. Dibuatnya video ini itu karena tadi pas praktikum kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan di lab. Kemudian kalian bisa buka template yang udah dikirim sama asisten di grup, sehingga kalian muncul pada laptop tuh kayak gini, yang bagian ini. Nah, lalu mau aku jelasin lagi, untuk nanti kalian mengisi bagian X-nya itu, X dan Y-nya itu sesuai dengan nama tabel. Nah, nama tabelnya itu nanti kan ada dua variabel. Variabel yang disebut pertama itu bakal jadi X, dan variabel yang disebut kedua bakal jadi Y. Contohnya pada tabel ini, panjang malai disebut pertama, maka dia bakal jadi X. Kemudian di sini jumlah galakan malai dia disebut kedua, maka dia jadi Y. Nah, untuk data-data ini itu hanya sampel aja ya teman-teman. Nanti kalian bisa ganti dengan data yang kalian peroleh tadi saat praktikum. Lalu untuk jumlah bagian sini kita mulai ya. Nah, pertama kalian bisa masukin rumus sesuai yang ada di layar. Yang pertama itu sama dengan ketik sum, kurung buka, kemudian ditarik seperti ini, kurung tutup, lalu enter gitu. Selanjutnya bagian rata-rata kalian bisa ketik sama dengan, kemudian ketik A-G, kemudian kurung buka, kalian seret lagi untuk data bagian panjang malai, data 1-5, kemudian kurung tutup, enter. Nah, untuk bagian jumlah dan rata-rata, agar kalian tidak memasukkan rumus lagi, kalian bisa seret kayak gini. Dan juga bagian rata-rata juga seperti ini. Kemudian selanjutnya bagian Y sudah terhitung tanpa memasukkan rumus. Bagian ini yaitu X index dikurangi X bar. Caranya yaitu dengan mengurangi bagian ini setiap sampel dikurangi dengan rata-rata. Yaitu caranya dengan sama dengan bagian X dikurangi dengan rata-rata. Nah, tapi pada perhitungan ini kalian tambah simbol seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian di enter. Terus kalian tarik garis seperti ini. Lalu bagian sini harusnya 0 ya teman-teman, tergantung Excelnya. Ini kalau disempitin dia bakal jadi 0. Kita gedein lagi. Nah, kenapa ditambahin simbol ini? Karena agar untuk mengunci bagian rata-ratanya. Seperti selanjutnya, dia nanti bagian pengurangannya itu akan terkunci. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kalau tidak, dia itu nggak bakal terkunci teman-teman. Nah, kita misal hapus nih bagian simbolnya, terus kita seret seperti ini. Nah, maka dia nantinya itu bagian pengurangannya akan ke bawah. Jadi harus ditambahi dengan simbol ini. Tarik garis lagi. Ini 0 ya teman-teman. Terus untuk bagian ini caranya dengan mengkuadratkan ini. Kita klik ini, ini, lalu tanda petik angka 2, di enter. Kemudian ditarik seperti ini. Kita ketemu hasilnya. Selanjutnya untuk bagian Y indeks dikurangi Y bar juga sama seperti ini. Bedanya dia memakai data Y, yaitu caranya sama dengan bagian ini dikurangi rata-rata. Nah, rata-ratanya juga ditambahi simbol agar apa? Agar bagian pengurangan terkunci bagian rata-rata. Oke, kemudian di enter.
kemudian ditarik seperti ini. Hasilnya 0, ini selalu 0 ya. Ini bagian ini enggak 0, karena aku nggak tahu kenapa nggak bisa 0, tapi kalau dikecilin jadi 0. Lanjut, bagian ini sama seperti bagian ini dengan mengkuadratkan kolom ini. Nah, ini tanda petik angka 2. Jadi kemudian ditarik garis seperti ini. Lalu untuk bagian ini adalah bagian kovarian dengan cara mengalihkan ini dan juga mengalihkan ini. Caranya ini dikali simbol bintang, dikali seperti ini, kemudian enter. Kemudian ditarik garis seperti ini. Maka kalian sudah mengerjakan di bagian dalam tabel. Kalian bisa memasukkan angka-angkanya dengan tulis tangan di ACC. Lalu untuk ragam X, kita bisa menuliskan rumus sebagai berikut. Bagian rumusnya itu sama dengan bagian jumlah yang X. Untuk ragam X, maka kita menggunakan jumlah bagian X atau variabel panjang malai. Kemudian dibagi kurung buka count, kalian tulis COUNT kurung buka, terus kalian seret bagian datanya 1 sampai 5 dikurung tutup dikurangi 1 dikurung tutup, maka jadilah data sebagai berikut. Oke, untuk ragam Y dihitungnya sama seperti ragam X, cuma menggunakan data Y atau jumlah gabah permalai. Caranya itu dengan sama dengan jumlahnya, kemudian dibagi kurung buka count, kurung buka lagi, tarik garisnya, kurung tutup dikurangi 1 kurung tutup, sama dengan jadilah data seperti ini. Untuk kovarian itu sama rumusnya seperti ragam X dan Y, tapi menggunakan data yang di sini. Caranya sama dengan kita klik bagian jumlah yang sini, dibagi kurung buka count, kurung buka lagi, kita tarik garisnya seperti ini, kurung tutup dikurangi 1 kurung tutup, maka akan didapatkan seperti di layar. Lalu untuk koefisien korelasi, ini adalah koefisien korelasi. Caranya yaitu dengan sama dengan kita klik bagian kovarian, dibagi SQRT. SQRT adalah akar dari perkalian antara ragam X dan juga ragam Y, maka dikurung tutup jadilah hasil sebagai berikut. Lalu untuk koefisien determinasi yaitu pangkat dari koefisien korelasi, yaitu J5 dipangkatkan dengan 2, ditanda petik tanda 2, angka 2, dapat angka seperti ini. Untuk selanjutnya SR yaitu dengan rumus sebagai berikut, sama dengan SQRT kurung buka 2 kali 1 dikurangi J6, atau yang di sini J6 adalah koefisien determinasi, kebalik, dikurangi koefisien determinasi bagian J6 kemudian dibagi 3. Nah, pembagian 3 ini didapatkan dari apa? Bagian 3 ini didapatkan dari N-2. N adalah jumlah datanya adalah 5, min 2. 2 itu sudah sebagai rumusnya, maka akan didapatkan angka 3, di enter, maka akan mendapatkan angka tersebut. Lalu untuk T hitung menggunakan rumus sebagai berikut, sama dengan koefisien korelasi dibagi dengan SR, sama dengan T hitung seperti ini. Nah, untuk T tabel kalian tidak perlu mencari secara manual karena bisa dilakukan menggunakan rumus Excel. Caranya yaitu dengan sama dengan
T titik INV titik 2T kurung buka 0,05 titik koma 3 lalu kurung tutup. Nah, rumus 2T itu didapatkan dari dua arah karena kita menggunakan dua korelasi, dua arah, maka memakai 2T. Lalu untuk apa ya ini namanya? Oh ya, untuk errornya, standar errornya itu pakainya 0,05. Kemudian ini 3 dB-nya yang udah aku jelasin tadi, yaitu jumlah datanya dikurangi 2. Kenapa 2? Karena ini adalah dua arah. Jadi jumlah datanya 5 dikurangi datanya ada dua arah, jadi dikurangi 2, maka hasilnya 3. Maka akan didapatkan tabel berikut. Nah, untuk kesimpulannya, karena kesimpulannya ini bisa didapatkan dengan Excel, kalian tidak perlu membandingkan lagi apakah ini nyata atau berbeda nyata, karena ada rumusnya. Caranya dengan menuliskan IFS sama dengan IFS kurung buka T hitung kurang dari T tabel seperti ini. T hitungnya itu adalah J8, T tabelnya adalah J9, titik koma, maka hasilnya tidak nyata. Titik koma lagi, J8 atau T hitung lebih daripada T tabel atau J8, titik koma, nyata, maka akan langsung didapatkan seperti ini. Hasilnya benar ya teman-teman, T tabel lebih besar dari T hitung, maka kesimpulannya tidak nyata. Nah, untuk di ACC di bagian kesimpulan, kalian silahkan menyimpulkan bila nyata maka dua variabel tersebut saling berkorelasi. Nah, apabila tidak nyata maka dua variabel tersebut tidak saling berkorelasi. Artinya, misal dia tidak saling berkorelasi, panjang malai dengan jumlah gabah per malai, misal semakin panjang malai maka tidak saling berkorelasi dengan jumlah gabah. Artinya semakin panjang malai itu belum tentu jumlah gabahnya itu semakin banyak begitu. Kemudian aku mau ngasih tips buat kalian gimana caranya menghitung secara gampang dan juga cepat. Nah, cara cepatnya yaitu kalian bisa mengcopy sheets-nya. Caranya klik kanan, move or copy, kemudian create a copy. Oke. Nah, maka sheets-nya akan mengcopy. Caranya kalian bisa langsung mengganti datanya saja sesuai dengan variabel yang dibutuhkan. Misal ini 25. Di enter. Maka angkanya otomatis akan berubah, teman-teman. Semuanya akan berubah. So, ini diganti jadi 25, maka semuanya akan berubah termasuk dengan kesimpulannya. Tapi untuk ini tuh harus hati-hati ya, karena jumlah datanya itu beda. Nah, untuk jumlah data yang 5 itu kalian ada di varietas M70D. Jadi kalian gak usah diotak-atik lagi, bisa langsung diganti angkanya. Namun kalian harus hati-hati untuk varietas yang berbeda jumlah datanya. Nah, untuk yang jumlah datanya 5 itu kan ada varietas M70D karena dia ada di nomor ganjil. Nah, sedangkan di nomor genap itu hanya ada 4, itu ada di varietas Cakrabuana. Sehingga kalian harus membuat kopinya itu harus diganti dulu DB-nya, yaitu ada di bagian T tabel, DB-nya itu adalah 2 karena 4 data dikurangi 2 jadi 2. Lalu di bagian SR juga diganti. Nah, digantinya adalah 2 juga karena DB-nya adalah 2. Gitu. Lanjut, kalian juga harus dihapus dulu ya kalau misal itu Cakrabuana, di delete.
seperti ini. Setelah di clear konteks dulu, klik kanan clear konteks, ini ke atasin. Nah, bagian-bagiannya silahkan disesuaikan. Misal ada yang berubah, silahkan disesuaikan. Nah, kalian kalau sudah menghitung dan kalian dapat datanya sesuai angka ini, angkanya sama, berarti perhitungan kalian benar. Silahkan mengerjakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.